susah dua-duanya sih. Kalau lebih untuk ngebujuk itu mungkin kalau ke bundanya masih oke, tapi kalau untuk ayahnya butuh kayak dulu. Ya boleh nggak ya ini ya, boleh nggak gitu. Hari ini kan lagi ada jadwal syuting kan, pas banget di jam segini juga ayah lagi ada jadwal syutingnya. Dan bunda juga di rumah lagi ngurusin adik-adik di rumah gitu. Sekarang udah punya SIM ya, nggak kerasa ya. Soalnya aku dari aku dulu itu sejak aku SMP kelas 1 aku pengen banget punya SIM kan. Jadi biar bisa aku jalan-jalan naik mobil sendiri, bawa motor sendiri. Tapi harus tergantung ayah juga sih, karena ayah yang aku izin. Kalau misalkan aku apa-apa pasti aku izinnya kayak bunda. Aku kalau bisa naik mobil bisa lah, bisa naik mobil, bisa bawa motor juga. Berarti SIM-nya A atau C juga? AC. AC, oh Dua-duanya, si motor sama si mobil. Biasanya disupirin atau biasa sendiri? Kalau aku biasanya disupirin, tapi aku itu tipe orang yang kayak misalkan aku tuh pengen bawa sendiri kan. Kadang aku misalkan kalau lihat supir aku bawa itu, kadang dia juga di mobil kayak mereka kan datang pagi kan, terus aku lihat mereka ngantuk banget. Aku rasanya pengen gantiin mereka, cuman ayahnya belum kasih aku buat kasih bawa mobil. Tapi kalau untuk coba-coba keliling rumah boleh. Gitu. Katanya kemarin ke sekolah bawa mobil sendiri nih. Iya, ke sekolah. Ceritanya. Bukan ke sekolah sih, ke kantor kemarin. Ke kantornya ayah kemarin bawa mobil sendiri. Gitu. Rasanya enak, jadi tambah pengen lagi kan, tapi tunggu dari ayah boleh atau enggak gitu. Berarti dia tetap ngasih batasan-batasan ya? Iya pastinya, karena aku juga ngikutin ayah juga kan. Kalau misalkan ayah bolehin ya bawa, tapi kalau ayah bilang nanti dulu aja. Tapi itu keinginan kamu sendiri untuk punya SIM? Keinginan aku sendiri punya SIM, keinginan aku sendiri sih. Tapi dari ayahnya juga sih, sama bundanya. Izinnya berapa lama? Ngomongnya waktu kapan ya? Lama sih kak, maksudnya. Pokoknya lama. Pas aku birthday naik ke 17 tahun. Lebih susah minta izin ke bunda atau ke ayah untuk bikin SIM ini? Nggak susah dua-duanya sih. Kalau lebih untuk ngebujuk itu mungkin kalau ke bundanya masih oke, tapi kalau untuk ayahnya butuh kayak dulu. Ya boleh nggak ya ini ya, boleh nggak gitu. Beda sekarang sibuk apa sih? Aku sekarang sibuk sekolah sama bikin lagu, sama latihan di rumah, latihan badan biar lebih cool lagi. Update dengan kekasihnya. Hah? Update dengan kekasihnya gimana? Tapi pengennya punya target apa sih untuk badan ayah sendiri gitu? Emang pengen Aku pengen berotot tinggi, atau gimana? aku pengen tinggi melebihi ayah. Jadi biar bisa, soalnya kan aku kan ngegandeng ngerangkul ayah kan masih kakinya agak jinjit gini kan. Jadi aku pengennya tuh. Sampai suspek banget ya sih. Kalau untuk self six pack banget, aku sekarang nggak fokus untuk six pack, aku sekarang lagi fokus buat tinggiin badan, kayak renang, kayak olahraga lari gitu. Beta kan kemarin kan kamu ada update kalau merasa Tania sudah besar nih. Nah itu Iya. seperti apa sih Beta? Kalau aku kemarin sempat nangis kan sendiri kan di kamar kan, kayak ngerasa aku tuh nggak mau mereka cepet tinggi, cuma cepet gede, karena nanti mereka sibuk sama temen-temennya, sibuk kayak misalkan aku suka lihat kayak cewek-cewek itu ulang tahunnya teman gitu. Aku belum siap untuk lihat mereka kayak gitu. Jadi pas mereka udah mulai dewasa, aku rasa takut aku juga udah tambah gitu. Teman udah teman Iya. karena numpuk di sana. Iya ya. Bentar ya. Terima kasih ya. Iya. Bulan November itu sempat syuting, mungkin film tayangnya di Juli ini kayaknya. Tapi kalau untuk yang lain lagi stop dulu sama awal pandemi. Sekarang tapi kan entertain kan nggak cuma hanya di TV ya, sama di bioskop, di sosial media juga lagi jalan. Gue tuh tahu kalau syuting ya stripping gitu, pergi pagi pulang malam. Gue tahu anak gue tuh panjangnya, gue nggak tahu tingginya, karena gue pergi dia tidur, gue pulang dia tidur, jadi gue tahu gue ukur panjangnya berapa dan tingginya. Ya salah satunya keluarga sama capek, badan capek banget sih. Ada tawaran ada, tapi dikurasi banget ya.
Ada, kita lagi jalanin bisnis sama nyokap gitu, tapi gue nggak bisa sebutin apa gitu karena kita di balik layar, bukan apa namanya, bukan apa ya namanya, yang punya kita loh gitu. Di perskincarean. layar artinya usaha yang masih ini apa kita sama keluarga Ya sama kayak keluarga lain. Iya, enggak sih, gue lebih kayak pagi-pagi udah bisa nganterin anak sekolah, kadang bisa jemput, terus juga di weekendnya tuh lebih banyak aktivitas kayak anak-anak kelas gue udah bisa nganterin, terus ya udah lebih banyak waktu aja buat keluarga. Aku kan kalau kerja kan pasti kan kayak 9 to 5 gitu kan, pagi kita bisa, silakan dong, boleh loh. Apa pagi-pagi kita bisa sama keluarga, malamnya juga masih bisa sama keluarga. Karena gue lagi istilahnya mencari jati diri di sosmed, karena gue nggak punya satu konten yang memang itu terus gitu kan. Nah kemarin lagi coba-coba yang seperti itu, sebenarnya iseng aja sih, tapi kok bagus gitu ya. Akhirnya ya gue terusin walaupun nggak yang terlalu serius ya gitu, nggak yang terlalu sering gitu. Oh iya, makasih ya. Kasian belum pada minum. Puji bentar dong. Puji bentar dong. Ya tahan situ yuk. Bang, maju lagi bang, maju lagi bang. Kenapa ada Fadli dimanapun kapanpun sampai mati. Jangan dijodohin guys. Kalau jodoh nggak kemana ya? Aman nggak? Bisa gitu, syukur alhamdulillah sudah terbukti ya. Pokoknya terima kasih untuk investor, semoga semakin jaya. Tapi ada salah satu sebuah brand yang kayak kalian ini apa gitu? Nggak ada sih, maksudnya kita Tapi juga alhamdulillah kalau setiap brand misalnya senang setiap kita jadi BE, ada yang percayakan dalam waktu panjang, ada yang ngasih word kayak gini gitu. Jadi berarti apa yang kita kerjakan mereka senang buat apa ide kreatif, konten kah ataupun apapun itulah dalam kerjasama kami menyenangkan brand tersebut, kami bahagia. Iya, alhamdulillah kemarin kan sempat operasi sedikit, operasi kecil. Makanya sekarang udah mulai bisa beraktivitas, cuman belum bisa yang berat-berat gitu. Jadi sambil nunggu, makanya kan dari kemarin tuh terapi. Ntar dilihat kalau terapi dan juga udah minum obat, ternyata masih semakin maksudnya masih parah, mau nggak mau harus operasi total gitu. Jadi makanya sekarang sambil nunggu obatnya dari dokter, terapi, kayak berbagai macam cara dicoba gitu, yang mana yang paling terbaik. Kalau memang harus harus operasi ya, kita merasa harus memaksa bunda, karena bundanya nggak mau kan kalau operasi, takut jadinya. Iya, gimana ya, karena kan sebenarnya basicnya juga belum pernah kena sinus. Jadi kemarin pas kena sinus juga kita sekeluarga juga kaget, karena nggak pernah kok bisa tiba-tiba kena sinus gitu. Cuman ya kata dokter memang ada beberapa yang mengakibatkan
kalau di keluarga kita kan nggak ada yang pernah sinus gitu, jadi pas tahu kita juga apa nih harus kita lakuin gitu. Cuma kemarin katanya habis di apa ada di sinar apa tuh sempat keluar cairannya, sempat keluar darah gitu kan dari hidungnya. Nah itu kata dokternya itu yang memang harus dikeluarin gitu. Cuman memang kalau mau cara tercepat memang harus langsung dioperasi, tapi karena bundanya belum berani jadi ya terapi gitu. Kata rumah baru katanya mau ada lift buat mobil, gimana kak? Apa? Rumah baru katanya mau buat lift buat mobil. Rumah baru. Apa nih ada tiga pertanyaan? Ya rumah baru katanya mau ini. Aduh, kalau aku karena aku ini bukan dokter, jadi aku nggak tahu rekomendasi apapun. Nggak, sebenarnya abang tuh kemarin sempat bilang juga, Bun mau coba nggak Oh iya, alternatif alternatif. atau apa, kan takutnya kalau minum obat-obatan kan takutnya juga Kan bahaya. Bunda punya ini juga. Ada autoimun, ada segala macam kan takutnya. Apa herbal ataupun Apa herbal aja ada gitu. kayak aku gitu ya, yang nggak tahu lah. Kemarin Kita sudah, nggak bisa. ya kemarin udah kultur, kemarin udah kultur gitu. Cuman sekarang masih, makanya segala macam yang apa ya dari terapi, semua terapi udah dicoba. Ntar kita lihat mana yang paling. Turun berat badan juga berapa kilo sih bunda? Sedih nggak sih kak Aurel sebagai anak? Iya, sedih banget lah, pasti kaget gitu ya. Apalagi kan Bunda dari dulu ada aja tiba-tiba itu meningitis, terus autoimun, terus sekarang tiba-tiba kena sinus. Jadi ya pastinya khawatir banget. Makanya dari kemarin sempat kurus juga kan sekarang gitu. Makanya kemarin Bunda turun berapa kilo, bilang kok kurus banget katanya. Enggak apa-apa kok. Jadi sekarang Bunda udah mulai mau aktivitas lagi. Kemarin sempat drop dari Blackout. Iya, kemarin aku juga memang belum sempat tahu, makanya sekarang kayak kemarin pas kita lagi acara media flash itu kan sebenarnya harusnya datang juga kan, cuman karena memang hari itu ada terapi gitu jadi aku nggak bisa. Oke. Masih progres, masih dalam progres. Jadi doain aja cepat. Soalnya kemarin banyak yang diundur-undur. Jadi kita juga udah proses ke arsitek yang bikin. Semoga cepat ini sih. Amina sendiri gimana? Pengembangan Amina seperti apa bang? Persiapan Amina ulang tahun gimana nih, Pak? Ya alhamdulillah udah 100%. Insya Allah 100% ya karena belum hari A. Bang, konsep penantinya 95%. Temanya seperti apa? Temanya sirkus kata mamanya pengen banget. Apa? Banyak hewan dong. Enggak lah, kan hewan banyak kan dilindungi ya. Jadi kita susah juga kalau bawa hewan ke tempat acara. Yang pasti temanya sirkus, lebih banyak atraksi gitu-gitu sih. Karena kan paling hewannya digantikan boneka-boneka. Dan Amina kan juga memang suka banget binatang yang sirkus-sirkus gitu. Jadi kita akan bikinnya temanya itu. Insya Allah kita undang. Kan kita Bang Atta mungkin perihal sebentar lagi kan bulan puasa naik atau bantuan Ya. juga naik, mungkin Bang Atta sebagai public figure melihat seperti apa sih Bang? Kan harga cabai juga sekarang semakin naik ya Bang ya? Ya kita doakan semoga apa yang menuju Ramadan ini kita bisa bisa harga-harga semua bisa jangan naik-naik banget dan pihak-pihak yang yang mengurusi semoga bisa membantulah supaya harga-harga ini naik gitu ya. Tapi tetap pernah kasih ke usaha makanan abang? Perkembangan glow up kamu seperti apa sih dulu ya, sama sekarang mengalami perubahan apa aja sih? Ya pastinya aku banyak banget hal yang aku dapetin semenjak aku sama ya bunda kan. Jadi aku dapat banyak pelajaran dari ayah, dapat banyak pelajaran dari bunda. Begitupun aku deket sama orang-orang kayak teman-teman MOP semuanya, Nana Yeye gitu, saling mengajari aku tentang hal banyak segala hal gitu. Penampilan juga semakin glow up nih, seperti apa veteran mungkin? Kalau penampilan aku enggak menjadi yang kayak prioritas banget sih untuk penampilan kayak misalkan baju. Kalau misalkan baju itu aku paling di setelin sama ayah. Tapi kalau untuk aku sehari-hari itu aku kayak ya seperti biasa aja aku di rumah gitu. Tapi
aku sekarang lagi suka foto-foto kayak selfie sendiri gitu. Ada budget khusus nggak sih untuk perawatan sendiri nih beneran? Enggak sih, maksudnya aku ikut bunda aja, maksudnya karena yang ngerawat diri aku sendiri tuh selain aku juga pastinya dari bundanya juga yang sering ngingetin aku untuk perawatan. Karena aku tuh jarang banget perawatan, jadi kalau nggak ada bunda ingetin ya nggak perawatan akunya. Oh ya, tapi Onyo udah bisa nyetir mobil ya? Kemarin ngeliat. Udah bisa nyetir mobil, jadi udah punya SIM juga kan, gitu. Tinggal nanti. Penghargaan apa kalau ini? Oh, kalau hari ini aku menjadi bintang tamu aja, gitu karena gantiin ayah kan. Jadi ayah nggak bisa, jadi aku yang gantiin. Tapi Gitu. berapa lama sih belajar nyetir? Belajar nyetir aku otodidak sih. Aku berenang, nyetir sama aku nyanyi pun aku otodidak semuanya. Pertama kali diajarin sama Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngajarin. Pas pertama kali aku nyetir mobil tuh pada saat aku video klip yang baru ini. Gitu. Kaget nggak pas kamu kaget nggak ayah kamu tahu udah bisa nyetir? Enggak sih, maksudnya ayah juga udah tahu aku tuh udah bisa nyetir kan. Karena akunya jarang banget. Paling aku nyetirin di rumah mobil listrik gitu. Mobil listrik gitu. Untuk Matic aku belum kasih lihat kayak kalau aku tuh bisa nyetir mobil. Pada saat video klip aja. Tapi udah bisa nganter adik-adik ya? Iya, udah bisa nganter Nia ke sekolah gitu. Udah bisa antar jemputnya. Tapi kalau untuk Cici belum sih ya. Oke. Kedekatan kamu juga sama adik-adik kamu selalu disorot, selalu bareng-bareng, gimana sih caranya mungkin? Ya aku seperti biasa aja di rumah main sama mereka. Karena kan aku juga ada jadwal sekolah kan. Mereka juga ada jadwal les. Aku pun begitu, ada jadwal sekolah, ada jadwal les juga di rumah. Jadi ya kita paling ketemu kalau nggak di rumah di lokasi syuting gitu. Ya terima kasih semuanya, terima kasih ya.